Ya, dan ayatnya itu melimpah dalam Alkitab. Saya tunjukkan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Allah. Jadi anak Yesus Kristus itu dikaruniakan oleh Bapa di sorga, dan itu adalah ayat yang dimengerti banyak oleh orang percaya bahwa itu maksudnya ketika Yesus diberikan untuk menebus dosa manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ketika orang-orang membaca kalimat sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, orang-orang itu mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah kematian Kristus yang merupakan penebusan yang adalah inisiatif daripada Allah. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah para Rasul 2:23, penebusan itu adalah karya Allah bahkan sejak kekekalan. Ya, kisah pasal 2:23, dia diserahkan menurut rencana dan pengetahuan Allah. Jadi itu merupakan karya Allah bahkan sejak daripada kekekalan. Ayatnya melimpah di dalam Alkitab. Allah yang mengerjakan pendamaian melalui Yesus Kristus, itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Bahwa Allah dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi kalau Anda menanyakan ayat-ayat itu terlalu melimpah di dalam Alkitab kami, Suma. Terlalu melimpah. Dalil, saya minta satu. Ya, itu ayat yang saya bagikan. Tuhan memerintahkan kemudian untuk orang Athena, Roma menebus dosa dengan darah manusia, itu mana dalilnya? Ya. Tuhan memerintahkan orang Athena. Kenapa harus Tuhan memerintahkan orang Athena? Karena Kristen itu bertumbuh di situ. Ya. Kristen Paulus ketika sampai di sana, Paulus mengajarkan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal itu adalah Kristus. Kisah para Rasul 17 nomor 21, 22, 23 Pak Pastor. Sekali-kali belajar, jangan hanya fokus perpuluhan. Yang saya minta dalilnya. Dalil. Bukan hanya cocokologi, mencocok-cocokkan ajaran pagan Athena Romawi untuk mengambil data-data. Oh ini. Begitu besar kasih karunia Tuhan. Menganugerahkan, bukan mempersembahkan, bukan menyalibkan, menganugerahkan supaya orang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri itu Anda masuk ke dalam Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa orang Romawi turun ke bumi jadi manusia. Itu yang betul untuk Kristen. Jangan bawa-bawa Yesusnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya. Kalau Anda mengatakan saya salah tafsir terhadap perkataan domba, Anda yang salah memahami. Saya Bang, lanjut. Diam ya, oke. Oke, ya saya jelaskan ya. Jadi Anda bisa lihat ya bahwa apa yang ditanyakan oleh Suma ini adalah sesuatu yang di luar daripada, saya bisa bilang di luar konteks ini. Lanjut. Ngomong Suma, ya kalau saya ngomong kamu diamlah. Iya kan, kita sudah. Saya minta dalil persembahan yang kalian lakukan manusia di atas salib untuk nebus dosa kalian, itu mana dalilnya? Silakan. Nah, sabar dulu. Oke. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan cara bagaimana Anda. Lalu dari mana asalnya? Sabar dulu, Suma, astaga. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau kamu terus memotong apa yang saya sampaikan? Alasan aja itu. Begini, saya mau tunjukkan nih kepada para pendengar yang ada di bawah bahwa apa yang ditanyakan oleh Suma adalah sesuatu yang salah. Dan untuk mendapatkan jawaban yang benar, kita harus memperbaiki pertanyaan yang salah ini. Jadi kamu harus diam dulu, dengarkan saya. Baru kemudian kamu kasih tanggapan, Suma. Oke. Jadi kamu diam ya. Kita dengar. Saya jelaskan, kamu diam. Oke. Jadi begini. Kau mute, nggak usah. Iya, supaya bicara aja. Diam, Suma. Suma ini ribut sekali kamu ini. Sabar dulu saya ngomong. Ya. Jadi begini, Suma. Jadi memang aturannya dari mana ketika harus berbicara kepada orang Athena? Padahal yang namanya Injil itu berasal dari orang Yahudi. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Suma ini pertanyaan yang di luar nalar ini ya. Ini pertanyaan yang bagi saya adalah pertanyaan yang agak lain. Makanya kan tadi saya katakan, betul kekristenan itu berkembang di Athena. Tetapi itu kan berawal dari orang Yahudi.
seurgensi apa Allah harus berbicara kepada orang Athena melalui tentang pengorbanan Kristus, kalau misalkan hal itu telah disampaikan oleh para rasul kepada orang Athena, khususnya Rasul Paulus. Jadi pertanyaan yang kamu ajukan ini adalah pertanyaan yang salah, dan memang dari waktu ke waktu ketika saya menaikkan kamu di room saya, yang kamu tanyakan itu pertanyaan-pertanyaan yang salah semua, Suma. Udah. Nah, sabar dulu. Makanya kenapa kamu itu tidak akan pernah mendapatkan sebuah jawaban yang benar. Kepada siapapun Anda menanyakan pertanyaan yang model ini, pertanyaan ini tidak akan pernah mendapatkan sebuah jawaban. Kenapa? Karena berangkat dari pertanyaan yang salah. Anda menanyakan yang namanya dalil, ini dalil yang ada, ya. Kisah ya, Yohanes pasal 3 tadi saya sebutkan tadi, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu Allah kan berbicara ya melalui rasulnya, Rasul Yohanes. Itu artinya bahwa sebelum Rasul Yohanes menyampaikan itu, mereka menerima. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi, Suma. Dan Injil itu berasal dari orang Yahudi. Kok tiba-tiba kamu bisa mikir sampai ke Athena? Ya. Sudah. Orang Athena itu Suma cukup mendengar dari para rasul yang menerima itu dari Tuhan, karena mereka adalah orang Yahudi. Jadi pertanyaan yang kamu ajukan, Suma, adalah pertanyaan yang salah. Jadi perbaiki pertanyaan Anda supaya Anda mendapatkan jawaban yang benar. Silakan. Ya, jadi gini, saudara. Anda nggak sanggup memang menjawab pertanyaan saya, karena memang nggak ada ajaran Tuhan itu mempersembahkan manusia sebagai korban tebus dosa. Itu memang nggak ada. Itu ajaran pagan. Satu hal yang perlu kamu perhatikan sebagai seorang pastor, di dalam kitab saudara 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus disembelih. Oke, Yesus disembelih di situ sebagai korban sembelihan. Kedua, di dalam Ibrani 9 nomor 28, di situ Yesus dipersembahkan. Kemudian di dalam Ibrani 10 nomor 10, di situ juga Yesus prospora, mempersembahkan tubuh. Yang saya pertanyakan adalah, ketika saya berbicara tentang imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kepada siapa? Itu orang Yahudi, orang Israel. Yang saya pertanyakan sekarang ini kepada orang Athena, kepada orang Roma. Katakanlah kepada orang Roma, katakanlah kepada orang Athena, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan atau menyembelih manusia. Itu yang saya pertanyakan, pastor. Itu yang saya pertanyakan. Jangan kau persalahkan pertanyaan, karena orang Yahudi sudah punya konsep dia. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Oke, udah deal kita di situ. Itu dalil, tidak bisa digoyangkan. Sekarang muncul Kristen di luar Israel mengajarkan penebusan dosa itu dengan darah manusia. Saya minta dalilnya mana, legalitasnya mana dari Tuhannya Yahudi, bahwa menebus dosa dengan cara menyembelih manusia bernama Yesus, mempersembahkan manusia bernama Yesus. Dalilnya mana dari Tuhan, legalitasnya mana? Sebagaimana Imamat 1 nomor 2 untuk orang Israel. Nah, untuk orang Kristen, Roma, Yunani, mana dalil legalitasnya mempersembahkan atau menyembelih manusia sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu disembelih. Mana legalitasnya dari Tuhan kepada Paulus yang mengajarkan orang-orang Athena dan Yunani menebus dosa mereka karena dengan adanya Yesus sudah disembelih katanya di atas pohon. Saya butuh dalil. Silakan.
Oke, ya saya jawab ya. Terima kasih semua atas pertanyaannya. Jadi, semua mengatakan bahwa saya tidak bisa menunjukkan dalil. Dan saya heran, dia sendiri telah menyebutkan dalil-dalilnya. Contohnya ya, ketika dia mengatakan tadi dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ini orang nggak sadar nih, kalau ayat yang dia sebutkan itu juga adalah dalil. Tahu nggak ya? Yang dia minta apa? Yang diminta semua adalah ya ayat yang khusus berbicara kepada orang Athena. Dia tidak sadar nih bahwa ketika Tuhan berbicara kepada orang Athena, Tuhan itu tidak berbicara langsung. Dia berbicara melalui Rasul Paulus, dan ayat yang kamu baca dari 1 Korintus 5 ayat 7 itu firman Tuhan semua. Aduh, cuma minta dalil, dia sendiri yang kasih dalil. Terus dia masih nanya dalil. Cuma dengar ya. Jadi ketika Yesus telah datang ke dalam dunia, dia banyak berbicara, murid-murid mendengarkan. Kemudian Paulus juga akhirnya menjadi pengikut Kristus. Paulus itu menyampaikan kepada orang Athena, dan itu yang kamu baca itu juga merupakan salah satu khotbah daripada Rasul Paulus kan. Jadi Tuhan itu semua tidak perlu berbicara langsung kepada orang Athena, kepada orang Indonesia, kepada orang Arab, kepada orang Singapura, bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Tidak perlu Allah berbicara langsung. Kenapa? Karena Allah telah mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan firman-Nya semua. Jadi ayat yang kamu sebutkan itu semua adalah dalilnya. Sekarang Anda di bawah bisa melihat kan bahwa kerancuan daripada pertanyaan yang diajukan oleh semua kan? Makanya saya bilang, perbaiki pertanyaan kamu. Jangan kamu merasa bangga dengan pertanyaan kamu. Mungkin kalau di hadapan pendeta-pendeta yang lain, kamu bisa membuat pertanyaan kamu terasa begitu luar biasa ya. Tapi di hadapan saya, itu pertanyaan yang receh semua. Bisa-bisanya dia telah menyebutkan ayatnya, kemudian dia tanya juga dalilnya. Oke, silakan semua. Iya, jadi teman-teman sekalian, ternyata betul kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti iblis yang dimaksud di sini adalah Paulus ya teman-teman ya. Saya minta dalil firman Tuhan, tapi dikasih firman Paulus. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita tertawa. Ternyata orang Kristen ini bapaknya itu iblis yang bernama Paulus. Karena mereka mendengarkan firman Paulus. Katanya, saya kan minta firman Tuhan, tapi dikasih firman Paulus. Berarti Tuhan mereka Paulus. Jadi Paulus ini sudah menjadi Tuhan mereka, teman-teman sekalian. Benarlah kata Paulus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata iblis itu Paulus. Kata Pak. Pastor, Anda harus membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Paulus itu mengakui bahwa apa yang dituliskan bukan firman Tuhan, tetapi hanya karena orang bodoh yang ingin bermegah. Dan tidak ada kemudian Tuhan pernah berfirman kepada Paulus. Tidak pernah Tuhan berfirman kepada Paulus. Kalau Tuhan pernah berfirman kepada Paulus, berarti Paulus itu nabi. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus. Tunjukkan di mana dalilnya. Di mana dalilnya Tuhan Elohim datang kepada Paulus, kemudian berfirman kepada Paulus, itu dalilnya di mana? Sampai 13 kitabnya itu Anda anggap firman. Itu satu. Yang kedua, Tuhannya Yahudi berkata begini, Pak Pastor, Keluaran 23 nomor 7, Pak Pastor. Ya. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Apalagi disembelih, nggak boleh.
Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus, apakah kekejian atau bukan bagi Tuhan? Kekejian. Lalu kenapa Anda kemudian tertawa terbahak-bahak dalam kebodohan dengan membawa 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus dipersembahkan, katanya itu firman Tuhan. Itu Anda sedang pamer kalau Karisten itu Tuhannya Paulus. Kepada mereka berfirman kepada Paulus 1 Korintus ini, apakah Elohim atau Yesus? Silakan. Oke, ya. Terima kasih Bang Suma. Saya sampai sekarang ya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya Bang Suma ini ya. Kenapa? Teman-teman yang di bawah perhatikan saya mau ngomong ini ya. Tadi yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7 itu Suma loh. Perhatikan tidak? Dia sendiri yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7. Kemudian dia sendiri yang mempertanyakan 1 Korintus 5 ayat 7. Saya tidak tahu ya, ada apa dengan pikiran Bang Suma ini ya. Kenapa pikiran kamu menjadi sedemikian belibet? Kamu sendiri loh tadi yang angkat 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya bahkan hanya memberikan konfirmasi dari ayat-ayat yang kamu angkat. Tadi kamu mengangkat ada sekitar 5 ayat. Saya cuma mengangkat 1 ayat dari ayat yang Anda angkat. Kalau Anda tidak menganggap bahwa Paulus 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 adalah firman Tuhan, semua dengarkan saya mau ngomong ini. Kalau kamu tidak menganggap bahwa 1 Korintus 5 ayat itu adalah firman Tuhan, lalu kenapa itu menjadi kutipan dasar kamu? Kamu itu tidak boleh menggunakan tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus kalau kamu sendiri tidak percaya bahwa apa yang ditulis adalah firman Tuhan. Ini kegagalan berpikir. Kamu bilang tadi itu adalah kebodohan bagi saya. Justru saya melihat ini adalah kebodohan bagi Anda. Anda sendiri menyebutkan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, tetapi beberapa saat kemudian Anda menyangkal ayat yang Anda angkat sendiri. Mau taruh di mana logika ini, Suma? Aduh, Suma. Dia sendiri yang angkat ayatnya, kemudian dia sendiri yang menyangkal ayatnya. Saya mau kasih tahu sama kamu ya, kamu dengarkan saya baik-baik ini ya. Orang Kristen percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Ya. Karena Rasul Paulus pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan saya mau beritahu bahwa kesaksian daripada Paulus tidak pernah berdiri sendiri. Paulus tidak pernah berdiri sendiri. Kalau kesaksian Paulus berdiri sendiri dan itu bertentangan dengan kesaksian para rasul, khususnya oleh Petrus yang merupakan soko guru dalam jemaat, maka Anda bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang penyebar hoax. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di-approve oleh Petrus, dan saya yakin Anda tidak tahu tentang hal ini kan? Kalau Rasul Petrus saja meng-approve apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka siapa Anda ya, manusia bercadar yang harus saya dengarkan? Cuma saya bacakan ayatnya. 2 Petrus pasal 3. Ini Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya apa? Waktu Petrus menulis surat ini, tulisan-tulisan Paulus telah beredar. Dan Petrus menyebutkan Paulus sebagai saudara kita yang kekasih. Itu artinya bahwa Paulus adalah sekutu daripada Petrus. Itu artinya bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu di-approve oleh Petrus. Jadi kalau Petrus setuju dengan apa yang ditulis oleh Paulus, siapa kamu? Manusia yang hidup di abad sekarang.
mau menentang tulisan-tulisan daripada Paulus. Siapa kamu, Suma? Apa gelar yang kamu miliki? Kamu lulusan apa, Suma? Sudah. Ayat 16. Ini kata Petrus. Hal itu dibuatnya. Ya, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus mengakui hikmat yang dimiliki oleh Paulus. Kemudian ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, kata Petrus, ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya seperti kamu ini, ya, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi apa yang kamu lakukan pada hari ini itu telah dinubuatkan oleh Petrus, bahwa ada orang yang tidak memahami tulisan daripada Paulus dan mencoba memutarbalikan itu menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Jadi kalau Petrus mendukung Paulus, Suma, who are you? Who are you? Apa legalitas yang Anda miliki sehingga Anda bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang tidak menyampaikan firman Tuhan? Mari kita tertawa bareng-bareng, saudara-saudara. Sudah. Silakan. Oke. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, Pak Pastor yang lucu, imut. Dengarkan saya. Saya membawa tadi 1 Korintus 5 nomor 7 itu sebagai legalitas Paulus kepada orang-orang Roma Yunani, bukan sebagai firman Tuhan. Justru Paulus itulah pendiri agama Kristen. Ia mengajarkan menyembelih Yesus untuk dosa Kristen. Yang saya minta firman Tuhan, bukan pernyataan Paulus. Saya orang berakal. Terkait dengan buku Petrus itu, Pastor, Anda tahu tidak kalau Yesus sudah menubuatkan bahwa murid pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu? Anda tahu nggak itu? Kutanya dulu, tolong jawab. Benar nggak Yesus menubuatkan kalau Petrus murid pilihan akan disesatkan oleh nabi palsu? Tidak. Akui dulu. Tidak ada. Tidak ada. Matius 24 nomor 24. Baca. Oke. Kena kau di sini. Baca. Baca. Jadi dengar ya. Baca dulu. Matius 24 nomor 24. Baca. Saya akan baca. Tapi sebelum saya baca, saya ulangi pertanyaan kamu ya. Cuma bilang tadi ya bahwa Pak Petrus itu akan disesatkan. Dan sekarang kita akan baca ayatnya. Apakah ayat ini berbicara Petrus disesatkan? Matius berapa? Baru dia tahu ternyata, teman-teman sekalian. Baru dia mau belajar. Sekarang Matius 24 nomor 24. Iya. Saya tidak tahu kan, memang tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Gayanya selangit. Gayanya selangit. Pertanyaannya Teman-teman, dengar nggak apa yang saya ucapkan tadi, teman-teman? Iya. Nomor berapa gitu? Dengar nggak dia nih? Makan dengan pertanyaannya sendiri loh. Pastor. Ayat berapa? Ayat berapa? Matius 24 nomor 3042. Ya. Tidak ada ayat 3000. Dasar ongol-ongol dompa lah. Nomor 24, Kak Daro. Oke, ya saya bacakan ya. Perpuluhan. Perpuluhan terus di otakmu, makanya kau nggak tahu dalil kitabmu sendiri. Ya, bukan saya tidak tahu dalil. Ya, tapi memang butuh belajar sama Bang Suma. Saya tidak perlu belajar dari orang yang otaknya close. Lah buktinya kau bertanya sama saya, Tuyul. Benar, Saya minta dalil firman Tuhan, kau kasih firman Paulus. Bahlul. Oke, coba saya dulu ya. Silakan kau baca. Jangan kau pamer kebodohanmu depan jemaatmu. Silakan. Kau tanya lagi. Nomor berapa? Oke, sabar. Bikin malu orang gereja, dipermalukan sama dia. Diamlah kau. Saya ngomong dulu. Begini, Suma. Saya katakan. Kasian.
Gak usah banyak pengantar, kau baca Matius 24 nomor 24. Ih, Sabar dulu Suma, saya mau menjelaskan kepada kau. Matius 24 nomor 24 kau baca. Malu dia, Bi. Diam dulu, saya Malu. jelaskan. Diam, saya jelaskan. Diam. Ih, malu Dengan dia. kalau mau debat dengan Suma ini, kalian itu harus menjelaskan dengan baik supaya orang Apa yang kau jelaskan? Kau mengaburkan Matius 24 nomor 24. sabar. Saya baca ya, sabar. Teman-teman tadi dia mengatakan tidak ada. Sekarang kau baca. Oke, ya. Jadi kan saya katakan tidak ada, karena memang tidak ada. Alkitab mengatakan Kau bahwa baca. Kau baca. Jangan kau, sabar dulu. kau mengatakan tidak ada, kau tidak baca. Sabar, tekan Bang. Iya baca dulu, baru kau mengatakan tidak ada. Sabar Asuma, jangan kau marah-marah. Ih, kasihan dia, kasihan. Cuma Buka komal ilmu nggak ada, buka komal. Dulu saya baca. Kenapa kamu nggak berani baca? Kenapa kau nggak berani baca? Apa yang tidak berani? Saya mau baca. Baca dulu. Sabar. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan. Oke, ya. Semua diam dulu ya. Sabar dulu. Saya jelaskan. Jadi semua bilang kan bahwa Petrus itu akan disesatkan. Narasi yang dia bangun seolah-olah Petrus itu akan disesatkan, kemudian dia akan mati dalam kesesatan. Itu kan narasi yang dia bangun. Makanya sabar dulu. Saya sudah ngomong tadi loh. Kalau saya ngomong kamu tidak. Mana kau baca dulu? Nggak perlu pamer gigimu, baca. Dia mulai menghina. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Mulai Karim. menghina saudara. Ya kamu cengengesan dari tadi. Cengengesan dari tadi, disuruh baca malah nggak baca. Siwa kau dia. Baca. Suma, Baca saya dulu dong. sabar dulu. Justru mau menipu dia. Ini kau pikir di gereja apa? Kamu tuh sudah janji loh tadi. Kalau saya ngomong kamu tidak pakai efek suara loh. Kamu janji tadi loh. Saya minta baca. Saya nggak ada janji. Kau yang mengingkari janjimu. Kau yang pakai ngefek suara kok. Kamu bohong ah. Kau yang pakai efek suara dari tadi kok. Kau yang ingkar janjimu sendiri. Dasar pastor dongo. Baca cepat. Memalukan. Malu dia teman-teman. Sabar Suma, saya jelaskan. Baca. Jangan kau pamer gigi saya sini. Baca. Aduh. Baca. Kalau saya ngomong, kamu tuh diam. Iya kan? Baca. Aduh. Suma. Oke, ya saya jelaskan. Suma begini. Kalau saya ngomong tuh kamu diam lah kan? Sebagaimana kalau kamu ngomong saya diam. Tadi kan di awal tuh saya sudah tegaskan. Kalau saya bicara, kamu jangan pakai efek suara. Nanti efek suara kamu gunakan pada saat kamu bicara. Sebagaimana juga dengan saya nih, saya juga akan pakai efek suara kalau saya menjelaskan. Tapi kalau saya sementara menjelaskan, jangan semua pakai efek suara. Tidak boleh begitu, tidak sopan namanya ya kan? Jadi begini. Lebih besar gigimu daripada otakmu. Baca cepat. Dia saudara-saudara, dia mulai menghina. Loh. Baca cepat, baca. Itu fakta. Baca cepat. Saya jelaskan. Baca. Tapi kamu Jadi ya narasi yang semua bangun itu seolah-olah itu bahwa Petrus itu disesatkan sampai akhir hayat. Ya ampun, saya suruh kau baca. Cuma diamlah kau Suma. Ya, kau diamlah. Ya. Saya jelaskan di sini saja ya. Karena semua ini kalau saya mau menjelaskan Suma itu sudah kepala tanggung dia ya, sudah kalah debat, jadi makanya dia kalau sudah kalah debat mulai begitu, mulai menghina ya kan, mulai bawa-bawa fisik, ya itulah modelan Suma ya. Ya, narasi yang coba dibawa oleh Suma seolah-olah bahwa Petrus itu disesatkan sampai akhir hayatnya. Sementara tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Makanya saya katakan tidak ada ayat yang bicara begitu. Kemudian dia menunjukkan Matius 24 ayat 24. Ya, dan ayat itu tidak berbicara demikian, saya baca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ayat ini tidak berbicara bahwa Paulus itu Mesias palsu. Tidak. Karena baik Paulus maupun Petrus sama-sama percaya Yesus itu Mesias.
Ini yang saya mau jelaskan, tapi Suma tidak kasih saya waktu kan? Kenapa? Karena Suma memang sudah belepotan, saudara-saudara. Ayat ini tidak berbicara demikian ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang penting Anda sudah teredukasi. Anda mau mengambil pelajaran atau tidak, paling tidak Anda sudah teredukasi. Ya oke. Saya sudahi sampai di sini, saya punya live ya. Karena minimal saya live 1,5 jam Bapak Ibu. Karena saya suka sekali download, saya punya live kemudian saya edit. Kalau lebih daripada 1,5 jam, ya maksimal 1,5 jam ya. Itu susah saya editnya karena saya masih manual edit ya. Siapa yang malu? Aduh, hari ini saya kembali mengalahkan Suma. Jadi saya happy sehappy-happynya. Nah, kembali Gurunda Suma tersungkur di hadapan Gurunda Dede Dula. Makanya Suma itu kalau dia mau debat di apa namanya, di forum-forum resmi dia takut. Kenapa? Karena memang ya modalnya begitu, congor doang, marah-marah doang, hina-hina doang. Ya itu dia. Yang suruh saya baca berarti tidak dengar tadi ya, saya sudah baca. Oke. Saya naikkan yang saya coba oh ya salah angkat saya nih.